Saya akan bacakan kembali beberapa komen biar sekaligus ditanggapi oleh Pak Abdul ya. Hmm. Terima kasih untuk channel YouTube Santi Trimurti Ningtyas. Biarin aja, nggak perlu Amrik, beli produk lokal aja. Kemudian channel YouTube Hani Kartini. Bukankah itu juga tidak bijaksana? Kok seenaknya kita mau ngikutin kebijakan mereka? Mending kita bangun dulu jadi tuan di tanah kita sendiri dengan kearifan lokal. Silakan Pak Abdul, tanggapan Anda? Ya, menarik sekali ya. Pertanyaannya juga bagus-bagus itu. Mungkin pemirsa saya mau ingin melihat dari perspektif industri dulu ya. Bahwa tarif nol ini sangat rawan mendistorsi kemampuan kita sebagai produsen ya. Artinya apa? Di lain pihak kan kita ingin adanya industrialisasi berkembang atau hilirisasi istilah umum ya. Kemudian juga ada rantai pasok di sana. Kemudian kemandirian industri. Nah, itu semua terancam. Itu poin besar yang mungkin dari sudut pandang kami. Kalau dari sudut pandang etis tadi, reciprocal ya, prinsipal dalam pengertian bahwa seharusnya tadi sudah disampaikan sama Bu Rani soal keberimbangan. Tetapi kan si Amerika sendiri ini kan eh, apa namanya jenis yang aneh Trump ini kan ya, sesuka-suka aja gitu kan. Jadi kita bisa melihat bahwa betapa pentingnya kemudian kita memproteksi pasar dalam negeri. Nah, karena itu mungkin sudah waktunya nanti pemerintah, dalam hal ini kementerian yang terkait ya seperti Ekraf misalnya ya, kemudian perdagangan dan kementerian-kementerian terkait lainnya untuk mulai campaign bahwa dengan tarif nol ini dimungkinkan produk dalam negeri ini bisa menjadi prioritas. Bagaimana caranya supaya barang-barang dari luar ini tidak termasuk yang tidak harus kita belilah pengertiannya ya. Secara moral saya bisa melihat mungkin beberapa waktu yang lalu kalau saya ke Jepang ada beras-beras yang dari Thailand itu kan lebih murah, jauh lebih murah. Tapi orang Jepang tetap beli beras buatan Jepang sendiri yang harganya mungkin 4 kali lipat gitu ya. Itu kan sebuah kesadaran Ya. nasional ya, nation building yang secara apa namanya ya sukarela mereka dengan memahami aspek-aspek kebermanfaatannya itu harus didorong oleh pemerintah supaya apa? Meskipun tarif nol karena di lain pihak ini merupakan titik lemah atau bentuk lain dari ketidakberdayaan sebuah negara atas market yang dimiliki Amerika, kita harus masuk dengan biaya mahal gitu ya. Hmm. Itu juga menjadi catatan penting. Yang terakhir mungkin dari sudut pandang persaingan global ya. Ya, 19% kita dapat. Tapi lihat sebelumnya kita nol. Tarif preferensial kita dengan GSP itu nyaris nol. Kemudian tiba-tiba masuk dengan 19%. Nah, ini membuka ruang yang sangat besar untuk terjadi persaingan ketat dengan kompetitor kita yang sudah punya industrialisasi yang mapan ya dan sudah punya regulasi yang kuat untuk mendorong terjadinya efisiensi. Misalnya Vietnam ya walaupun cuma 1% selisihnya, tapi mereka sudah bisa efisien 30% dari kita. Cina ya bahkan Malaysia ya. Itu artinya ruang-ruang pasar yang kita punya misalnya untuk industri mebel ya lebih dari mungkin 30 sampai 40 miliar dolar nanti itu kan ruangnya akan diambil oleh mereka yang bisa membuat Oke. lebih efisien ketimbang kita saat ini. Karena apa? Dunia usaha tidak bisa. Oh, kami bisa dengan efisien, nggak bisa. Efisiensi ini kan juga tanggung jawab pemerintah secara Mhm. keseluruhan. Karena letak persoalannya itu ya, Kang Samad itu nanti di apa regulasi. Wah, ada banyak sekali regulasi yang menghambat kita. Misalnya saya ambil contoh saja ya, Ya. bunga bank. Bunga bank kita termasuk termahal di dunia. Ya, kalau negara lain cuma 6%, kita misalnya 9%, 12%, itu untuk 1 poin aja dari seluruh komponen daya saing kita udah babak belur gitu ya. Belum lagi logistik, transportasinya, listrik kita termahal di dunia. Jadi banyak sekali PR-PR yang kemudian kalau kita bicara mengenai daya saing karena Ya. tarif kita Baik, diberikan baik, kepada Amerika dengan bangsa yang kita anggap tetangga aja, baik. itu udah pasti kalah kita. Pak Abdul, Demikian nggak? jadi gimana nih Anda merespon strategi pemerintah mengantisipasi kebijakan 0% impor Amerika dan apa yang harus diwaspadai sekaligus Anda sampaikan closing statement karena ini sudah di ujung acara. Silakan singkat Ya, aja Pak Abdul, 1 menit. saya kira betul sekali bahwa kita harus melakukan secepatnya ya
dengan mendiversifikasi pasar ya, tidak harus ke Amerika. Tapi tentu saja pasar Amerika ini sangat menarik ya. Kita lakukan juga diversifikasi dan tadi yang terpenting adalah penguatan pasar dalam negeri dalam arti proteksi. Ya, dan terakhir mungkin belanja pemerintah harus digelontorkan untuk industri kami ya. Dalam hal ini supaya apa? Seluruh furniture yang kebutuhannya untuk pemerintah belanjanya harus dari dalam negeri. Jangan ada satupun misalnya belanja yang dari luar negeri. Kira-kira gitu, Mbak. Terima kasih.